here's the thing, man. If I learned one thing about that fight, Dricus is either that good or fucking Whitaker is that fucking bad. Sean Strickland as a fighter, I mean, the guy came out short notice. He's one of the best. UFC 297 akan memberikan banyak keseruan dengan kartu pertarungan yang akan digelar di Kanada pada tanggal 24 Januari mendatang. Dengan juara kelas menengah UFC yang baru saja dinobatkan untuk pertarungan pertahanan gelarnya yang pertama, Sean Strickland melawan Dricus Du Plessis yang dikenal lebih memiliki peluang yang membahayakan. Dalam pertarungan terakhirnya, Du Plessis mengalahkan mantan juara Robert Whitaker melalui pukulan TKO di UFC 290 pada bulan Juli lalu. Sepanjang perjalanan MMA-nya, pesaing asal Afrika Selatan ini hanya satu memiliki catatan kemenangan dengan keputusan dan dengan 2 kekalahan dari 20 kemenangannya. Du Plessis masih sebagai petarung yang belum terkalahkan di UFC dari 6 pertarungan yang telah dijalaninya. Kini dia akan menghadapi juara kelas menengah Sean Strickland. Dan apakah ada peluang Du Plessis untuk meraih gelar dari tangan seorang Tarzan? You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, my journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Sean Strickland akan mempertahankan kejuaraan kelas menengah UFC melawan pesaing tangguh Dricus Du Plessis di acara utama UFC 297. Yang mana ini merupakan situasi yang bisa dikatakan agak aneh bagi seorang juara yang berbasis di California untuk menghadapi penantang dari Afrika Selatan. Namun meski demikian, ini akan menjadi acara yang mendapat sambutan hangat dari penggemar. Dan seperti yang diperkirakan, ini adalah acara utama yang berlangsung kompetitif, di mana sebelumnya keduanya telah terlibat keributan di acara UFC 296 yang lalu, dengan ketegangan yang mungkin masih membekas hingga saat ini. Maka untuk menentukan siapa pemenang dari pertarungan ini bukanlah hal yang mudah. Strickland diunggulkan yang kemungkinan besar itu datang dari kekuatannya mengalahkan Adesanya. Namun Du Plessis telah memenangkan ke-6 pertarungannya di UFC dan belum pernah merasakan kekalahan selama lebih dari 5 tahun, dengan yang terakhir mengalahkan mantan juara Robert Whitaker. Selain itu, keduanya adalah mantan pesaing di kelas welter yang mengalami peningkatan berat badan di pertengahan karir mereka. Namun meski Strickland lebih tua 3 tahun pada usianya saat ini di angka 32 tahun, Tarzan memiliki ukuran yang sedikit lebih panjang dan sebaliknya Du Plessis memiliki postur yang lebih kekar dan memiliki jangkauan yang sama dengan Strickland. Tentunya bisa dibayangkan ketika sang juara mencoba melakukan pukulan jarak jauhnya dalam pertandingan mereka nantinya. Bisa menjadi kemungkinan Du Plessis yang berhasil mencetak KO dengan kemampuan kickboxernya yang terpelajar dan menjadi pukulan utamanya. Meski jika dilihat dari catatan karir Du Plessis yang lebih memiliki kemenangan dengan submission daripada KO, dengan rekor UFC-nya yang kesemuanya dengan kemenangan penyelesaian dan 3 diantaranya melalui KO pukulan, itu mengindikasikan perkembangan kickboxing-nya tampak semakin berkembang. Intinya adalah Strickland lah yang saat ini juara di divisi mereka. Dengan 4 pertarungan terakhirnya, petarung Amerika ini unggul dengan skor 2-2. Dia menggunakan amunisinya dalam pertarungan melawan Adesanya, meski ada anggapan bahwa Strickland bukanlah petarung yang kebal. Kalah di ronde pertama dari Alex Pereira pada tahun 2022. Ini menggarisbawahi apa yang bisa terjadi ketika Strickland keluar jalur melawan kickboxer yang berbakat dan memiliki pukulan keras. Selain dari kekalahan yang lain dari Ziad Cannonier, menjelaskan bahwa Tarzan tidak akan mampu melawan beberapa petarung seberat 185 pon yang tampil lebih baik dalam hal pukulan. Namun pada saat yang sama, Strickland mampu mengalahkan Adesanya dalam durasi 25 menit dengan kemenangan TKO. Dan ini akan memberitahukan sesuatu tentang keterampilan, stamina, sumber daya lainnya, dan perlengkapan secara keseluruhan. Karena Adesanya adalah kickboxer yang berprestasi, dengan menempatkan narasi yang sebelumnya akan menjadi lawan yang berbahaya baginya dari pertarungannya tersebut. Sederhananya mungkin kita akan berpikir bahwa Strickland sedang berada di puncak permainannya dan telah mendapatkan rasa hormat
yang mengatakan dia bisa berdiri sendiri di sana bersama siapapun. Apakah dia mampu menahan serangan keras dan licik dari Du Plessis sambil menguasai elemen grappling dalam permainannya nanti? Itu masih harus dilihat pada pertarungan tersebut. Akan tetapi di sisi lain, mungkin tidak ada salahnya jika mengatakan Du Plessis memiliki lebih banyak jalan menuju kemenangan dengan permainan submission yang lebih mungkin muncul di level ini dibandingkan Strickland, yang meskipun Tarzan terkadang bagus juga di bagian ini. Pertanyaan lainnya mungkin akan muncul, apakah gaya permainan Strickland tampak lebih cocok untuk Adesanya yang terlihat tidak terlalu agresif pada pertarungannya yang lalu. Namun kali ini lawannya adalah pesaing yang berbeda, baik dari segi dimensi, gaya, maupun pendekatan lainnya. Satu hal yang akan menguntungkan Strickland, apakah Du Plessis mampu melakukan pertarungan selama 5 ronde penuh atau tidak? Karena sebagian besar pertarungannya berlangsung di bawah 3 ronde. Dan nanti Du Plessis akan bertarung dengan petarung yang telah terbukti menghabiskan waktu selama 5 ronde dengan melawan salah satu yang terbaik di dunia. Meski demikian, sangat mudah untuk melihat pertarungan ini dan memilih Du Plessis yang akan tampil lebih eksplosif dan mengesankan. Bahkan mungkin banyak orang yang memandang jika Strickland tidak terlihat seperti apa yang dipikirkan tentang juara kelas menengah UFC. Di luar dari kemampuan dan kekuatan Du Plessis, mungkin petarung Afrika Selatan ini bisa mendekati Strickland dan mulai melakukan pukulan tee-off. Dalam hal ini sang juara mungkin akan mendapat masalah. Namun jika Strickland bisa merespons dengan baik dan melepaskan tembakannya sendiri serta membawa Du Plessis ke ronde ketiga, keempat, dan kelima, mungkin penggemar akan melihat disinilah pengalaman dan nyali dari seorang Strickland yang akan membuahkan hasil. Dan dari kesimpulan yang terakhir inilah kemungkinan besar peluang Strickland akan mampu mempertahankan gelar juaranya untuk yang pertama kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.